Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa ala jami'i ikhwanihi nabiyyin wal mursalin wa salamullahi alaihim ajma'in, amma ba'd. Pada subuh kali ini, subuh ke-14 bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, adapun tema kajian kita yang dilanjutkan dengan diskusi insyaallah yaitu ayat yang terdapat pada surah Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 85. Ayat ini menceritakan tentang prinsip Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang sering kita baca ketika tahiyat, Allahumma shalli ala Muhammad, kemudian dilanjutkan kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim diberikan predikat oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah, maka seyogianya prinsip dalam hidup Nabi Ibrahim patut untuk kita tadabburi. Yang pertama, alladzi khalaqani fahuwa yahdini. Prinsip yang pertama adalah prinsip hidayah. Alladzi khalaqani fahuwa yahdini. Dia yang menciptakan dan dia yang memberikan hidayah, sehingga manusia itu tidak cukup dengan penciptaannya saja. Bahkan diungkapkan, andai kata manusia hanya diciptakan saja tanpa dibarengi dengan hidayah, maka hewan itu lebih berguna dibandingkan manusia. Bukan lebih mulia, lebih berguna. Coba kita lihat, ayam itu sebelum jadi ayam biasanya telur kita rebus, apalagi kalau dicampur dengan mie instan. Tapi kalau manusia tidak jadi manusia, itu jadi orang, itu dibuang. Keluaran hewan itu dijadikan sebagai pupuk, tapi keluaran manusia itu dibuang begitu saja. Oleh sebab itu, kalau bukan karena hidayah, maka hewan itu lebih utama dibandingkan manusia. Kalau kita melihat, manusia ini merupakan makhluk yang cukup sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Akan tetapi manusia merupakan makhluk yang lemah. Wa khuliqal insan dha'ifa. Gajah itu ketika baru dilahirkan, itu hitungan jam barangkali bisa berdiri, bahkan berjalan. Akan tetapi manusia itu membutuhkan waktu bulanan
bahkan tahunan untuk bisa merangkak berdiri bahkan berjalan. Oleh sebab itu, kalau bukan karena hidayah, maka manusia tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua, walladzi huwa yut'imuni wa yasqini. Dia yang memberikan makan dan dia pula yang memberikan minum. Maka prinsip yang kedua yaitu prinsip rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada ciptaan Allah di muka bumi ini kecuali dibarengi dengan rezekinya. Ya, bahkan kalau kita membaca literatur, ternyata ya, tanggal ya, takdir itu yang merupakan penentuan rezeki dan ajal seseorang itu 4 tangga. Tangga yang pertama, sebelum diciptakan ya, manusia, maka sudah ditentukan 50.000 tahun rezekinya dan ajalnya. Tangga yang kedua, ketika manusia berada di dalam perut seorang ibu, 120 hari 3 bulan itu ditiupkan roh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Maka ditulis rezekinya dan juga ajalnya dan kehidupannya, apakah bahagia atau sengsara. Kemudian tangga yang ketiga yaitu pada malam Lailatul Qadar ya, tiap tahun. Oleh sebab itu dianjurkan tiap-tiap malam, bahkan ulama mengatakan 10 malam terakhir, khususnya malam Ganjil, perbanyak membaca doa, meminta kepada Allah. Akan tetapi ajal itu tidak berubah ya, makanya kita minta kepada Allah itu umur, bukan ajal, karena ajal itu tidak berubah. Apa itu umur? Umur ini bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Innama ya'muru masajidallah, itu salah satu ayat dalam Al-Quran. Jadi umur itu diartikan manfaat. Innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang memanfaatkan masjid, biasa diterjemahkan juga memakmurkan, maka muncul istilah takmir. Jadi kalau ada masjid ya, banyak depositonya, tapi mestinya tidak difasilitasi, baik itu fisik atau pengembangan keilmuan, berarti belum termasuk ya'muru masajidallah. Jemaah yang dimuliakan Allah, nah prinsip yang kedua ini adalah prinsip rezeki ya, seseorang yang bekerja tidak bisa bekerja untuk mencari rezeki ya, karena rezeki ditentukan oleh Allah. Tapi kita bekerja karena 3 hal. Yang pertama, ikhlas karena Allah, maka muncul istilah kerja ibadah. Yang kedua, itqan. Itqan itu sesuai dengan job desk yang diberikan. Yang ketiga, dinamakan dengan ihsan, melakukan yang terbaik di tempat kerja kita, di instansi manapun. Oleh sebab itu, sebuah ungkapan mengatakan, andai kata ada orang yang digaji 20 juta, akan tetapi yang dilakukan hanya
bisa digaji oleh Allah 5 juta, lebih banyak borosnya dibandingkan bekerjanya, maka sesungguhnya dia sudah menginvestasikan 15 juta keburukan pada bulan itu. Sementara ketika ada orang yang digaji 1 juta, tapi yang dilakukan luar biasa, bahkan ketika dia tidak ada dicari saking baiknya, maka di sisi Allah mungkin digaji 5 juta, maka sesungguhnya dia sudah menginvestasikan 4 juta kebaikan pada bulan itu. Dan rezeki ini bukan hanya materi, akan tetapi keluarga yang sehat, kita diberikan kesehatan untuk beribadah, maka itu bagian dari rezeki. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kesabaran. Apabila aku sakit, fa huwa yashfi, dia yang menyembuhkan. Nah, maka prinsip yang ketiga adalah prinsip kesabaran. Ketika kita ditimpa musibah, bahkan baru-baru ini sudah diumumkan oleh pihak yang berwajib bahwa kapal selam 402 Indonesia kita turut berduka cita. Sekaligus ini merupakan mati syahid para anggota TNI yang ditugaskan oleh pemerintah. Itu bagian dari mati syahid. Karena dalam hadis Rasul diantaranya itu yang mati dalam keadaan tenggelam. Apalagi orang yang pergi bertugas untuk misi yang sangat mulia, maka insya Allah keluarga yang ditinggalkan senantiasa bersabar. Kita senang itu kalau ada masalah kita bersabar, ada yang dampingi, ada yang temani. Dalam Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kita senang ketika mendapatkan bonus, mendapatkan gaji unlimited, seperti pengusaha. Innallaha yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan pahala ganjaran bagi orang yang bersabar bighairi hisab, unlimited, tanpa batas. Kita senang ketika ada orang yang memberikan ucapan selamat kepada kita. Salamun alaikum bima sabartum. Allah memberikan ucapan selamat bagi orang-orang yang sabar ketika menghadapi masalah. Kemudian yang keempat, walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dia yang menghidupkan, yumituni, dia yang mematikan, tsumma yuhyin, kemudian menghidupkan. Maka prinsip yang keempat adalah prinsip futuristik. Futuristik itu melihat ke depan, future, melihat ke depan, bahwa apa yang dilakukan di dunia siap-siap untuk mempertanggungjawabkan di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kejujuran yang kita lakukan di dunia, kemaksiatan yang kita lakukan di dunia, maka siap-siap untuk mempertanggungjawabkan di akhirat. Bahkan Rasulullah pernah mengumpulkan sahabatnya, kemudian berkata, apa daruna mal muflis? Tahukah kamu sahabatku apa itu orang-orang, siapa itu orang-orang yang bangkrut? Sahabat mengatakan, ya Rasul, orang yang bangkrut itu adalah orang yang berusaha dengan modal yang cukup besar, kemudian modalnya pun hilang, untungnya pun tidak ada. Maka Rasul mengatakan orang yang muflis itu adalah orang yang mengumpulkan amal kebaikan di dunia. Salatnya sempurna, zakatnya sempurna, puasanya sempurna, tapi dijadikan seluruh amal kebaikan yang dia kumpulkan di dunia sebagai bayaran nanti di akhirat. Kenapa? Banyak haknya orang diambil di dunia. Maka prinsip dalam hidup, perbanyak bekal, kurangi beban,
perbanyak membela, kurangi penggugat. Jadi kalau kita bermajlis seperti ini, ya ada malaikat yang catat, oh ini yang datang setiap ada kajian. Jadi catat, jadi pembela nanti di akhirat. Tapi mohon maaf, boleh jadi kita banyak menghadiri majlis, akan tetapi banyak hak orang lain yang kita ambil. Maka boleh jadi kita mengumpulkan banyak pembela, akan tetapi seimbang dengan penggugat nanti di akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kelima, walladzi atmara ayyaghfira li khati'ati. Prinsip yang kelima adalah jangan putus asa. Ketika melakukan maksiat, jangan putus asa, wala ta'as min rauhillah. Jangan berputus asa. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Ampunan Allah jauh lebih besar dibandingkan murkanya. Nah, tentu ada kisah yang viral, itu 99 dia bunuh. Kemudian meminta kepada seorang abid, mengatakan diampuni dosa. Ingat mengatakan, tidak bisa satu saja bahaya. Apalagi 99. Akhirnya juga si abid dibunuh 100. Bertanya kepada seorang ulama. Ulama mengatakan, ini juga bagus jadi pelajaran untuk kita dalam kehidupan, bahwa kalau situasi kondisi tidak bisa merubah kita, maka berpindah tempat, hijrah. Jadi ulama mengatakan bahwa ya silakan berpindah tempat, hijrah, kemungkinan di tempat lain ya, engkau akan terbebas dari sifat arogansi sering membunuh. Akhirnya dia berjalan. Nah, di tengah perjalanan dia wafat. Nah, maka antara malaikat penjaga neraka dan surga, ya, ini bahasanya kita ya saling beradu argumen. Ini kira-kira masuk dalam golongannya ashabul yamin, ya, golongan kanan surga, atau ashabul shimal, ya, golongan kiri. Akhirnya diukur. Ketika diukur hanya beda sejengkal, ternyata tempatnya untuk menuju tempat hijrahnya itu jauh lebih dekat dibandingkan tempat yang dia tinggalkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keenam, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin. Jadi prinsip yang keenam adalah prinsip dalam hidup, bahwa terbiasa memiliki ya, sahabat atau orang-orang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu ada doanya. Allahumma inni as'aluka ila hubbak, ya hubba ila ma yuhibbuk wa hubbik ma yuqarribuk. Jadi ada doa yang kita minta kepada Allah supaya kita dipertemukan dengan orang-orang yang mencintai Allah. Karena bagian yang memberikan nanti pertolongan di akhirat, itu sahabat kita di dunia. Makanya nanti di akhirat banyak orang yang menyesal. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Menyesal, ya Allah, ya kenapa di dunia tidak kujadikan fulan sebagai sahabat. Itu banyak orang menyesal. Dan orang-orang yang terbaik, wa alhiqni bis shalihin, ya bersama dengan orang-orang yang saleh. Karena bahasanya itu dalam sebuah riwayat, kalau kita dekat dengan tukang las, maka kita bau besi. Kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, ya paling tidak kita keciprat wanginya. Jadi yang dekat dengan orang-orang yang saleh. Kemudian yang ketujuh, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Nah, ini bagian ketika Masjid Al-Mukhlisin merekam setiap pengajian. Ini merupakan jejak digital. Ya kan, alhamdulillah Pak Ustaz juga setiap hari dari jam 17.20 sampai jam buka puasa itu live di Tribun Timur Syiar Ramadan.
Jadi direkam itu merupakan jejak digital. Nah, oleh sebab itu waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya, itu menjadikan kita ya buah dari kebaikan. Jadi kita diceritakan nanti kebaikan tak? Kalau sudah tidak ada. Coba kita lihat salah satu golongan yang diselamatkan dari azab kubur, itu orang-orang yang diceritakan kebaikannya ya setelah dia wafat, diceritakan kebaikannya. Nah, jadi ini prinsip yang ketujuh. Yang terakhir, waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya, ini prinsip yang kedelapan, yaitu jadikanlah aku jadi pewaris jannatin na'im, pewaris surga. Nah, oleh sebab itu ya surga ini diminta. Ya, diminta. Rasulullah SAW mengingatkan kepada sahabatnya, nah ketika meminta surga, fas'al, mintalah jannatil firdausil a'la. Ya, mintalah surga yang paling tinggi derajatnya, yaitu surga Firdaus. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini untuk sementara kajian kita seputar ya prinsip hidup ala Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 85. Nah, selanjutnya kita persilakan kepada jamaah ya untuk ya melakukan diskusi